Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Monik Ani Putra, masih dalam channel Couple Tablik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta robbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'mati alayya wa abu'u bidzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekolah Panguripan saat ini akan membahas tentang polemik kelihatannya sederhana, tapi ini cukup mengganggu kadang-kadang, yaitu tentang pengaturan perekonomian keluarga. Banyak pertanyaan yang mampir kepada saya, kalau misalkan saya punya orang tua, suami juga punya orang tua, kalau saya memberi uang kepada orang tua saya, menyisihkan sedikit rezeki saya lalu saya berikan kepada orang tua saya, apakah saya harus izin suami atau tidak? Demikian pula sebaliknya, apabila suami mau memberikan sedikit rezekinya untuk orang tuanya, apakah harus memberitahukan kepada saya atau bahkan harus izin dulu pada saya sebagai istri? Nah, kelihatannya sederhana, tapi itu acap kali bisa menjadi embrio pertengkaran-pertengkaran dalam sebuah rumah tangga. Nah, kali ini kita akan membahas tentang itu. Semoga bisa bermanfaat. Seperti kita tahu bahwa di dalam Al-Quran saja ada 5 ayat yang berbicara khusus tentang kewajiban berbakti kepada orang tua. Jadi jelas di sini Allah lewat Rasulullah mengucapkan pesan, menitipkan pesan kepada kita bahwa betapa kita harus berbakti kepada orang tua. Nah, ayat yang pertama adalah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaknya berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dari ayat ini, betapa kita harus merawat orang tua kita apabila sudah mulai berusia lanjut. Nah, merawat ini ada bermacam-macam. Apakah merawat secara fisik atau bisa juga kita lakukan merawat secara finansial. Nah, dalam hal ini kita bisa memulai pembahasan tentang kalau misalkan dari sisi sang istri, apakah istri saat mau memberi orang tuanya harus izin kepada suami? Nah, ini terbagi menjadi 2. Uang yang akan diberikan kepada orang tuanya tadi berasal dari mana? Apabila sang istri sama sekali tidak bekerja dan otomatis 100% uang yang ada atau yang dimiliki oleh istri adalah berasal dari suami, maka iya, sang istri wajib izin kepada suami. Wahai suamiku, apakah engkau ridho apabila uang yang sekian rupiah ini hasil yang sudah saya sisihkan dari apa yang pernah kau berikan kepadaku, ku berikan kepada orang tuaku. Tapi saya jamin bahwa ini tidak akan mengganggu perekonomian keluarga kita, karena ini adalah tabungan, uang yang saya sisihkan sedikit demi sedikit dari pemberianmu padaku. Nah, apabila uang yang kita dapatkan atau kita wanita bekerja sehingga kita punya uang sendiri dan kita ingin memberikan kepada orang tua bukan hasil pemberian dari suami, maka boleh kita langsung saja memberi, tidak perlu izin.
Tapi alangkah baiknya kita mengkomunikasikan kepada suami. Bukankah di dalam satu keluarga itu akan jauh lebih indah, akan jauh lebih elok apabila ada keterbukaan. Keterbukaan itu di bidang apa saja? Apa saja harus dikomunikasikan. Walaupun secara asertif, secara langsung, secara lugas disampaikan juga tidak apa-apa. Tapi hati-hati ketika kita menyampaikan, harus pandai-pandai kita mengatur tutur kata atau redaksional yang baik sehingga tidak ada percikan-percikan kesalahpahaman. Nah, itu dari sisi istri. Kemudian dari ayat yang kedua yaitu An-Nisa ayat 36. Yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Karena sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Maka kita harus membaiki semuanya. An-Nisa ayat 36 ini juga secara tersurat mengatakan bahwa kita wajib untuk berbuat baik. Tidak hanya kepada orang tua tapi juga kepada tetangga, sanak saudara, termasuk pada hamba sahaya. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa apabila menjadi suami dan soleh gitu ya, menjadi suami dan soleh, yakin bahwa suami kita tidak akan pernah marah apabila kita ingin berbuat baik kepada orang tua kita. Dijamin apabila suami yang kita miliki adalah suami yang soleh dan paham betul mengenai agama dan selalu dilandasi oleh keimanan yang tebal. Selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu Al-Luqman ayat 14. Surat Luqman ayat 14. Yang artinya adalah, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Di sini pada surat Luqman ini kita diingatkan bahwa betapa jasa dari seorang ibu kepada kita itu luar biasa. Sudah mengandung, kemudian bertaruh nyawa saat melahirkan kita. Demikian pula peran ayah. Ayah sudah bersusah payah untuk berjihad demi mendapatkan rezeki supaya kita tidak dalam keadaan keduafaan. Pasti dimanapun orang tua itu ingin mengiyakan semua permintaan anaknya. Ketika anak itu meminta kepada orang tuanya dan orang tua itu misalkan minta tas sekolah padahal orang tuanya sedang tidak punya uang, maka sebenarnya pasti orang tuanya itu menangis sangat amat di dalam hatinya. Karena dia begitu sedih saat dia tidak bisa memenuhi keinginan anaknya. Maka pasti sang orang tua ada 2 kata-kata yang akan dikeluarkan. Beliau bisa jadi akan bilang, baik, Bapak akan membelikan kamu besok atau 3 hari lagi atau kapan. Pada saat jeda waktu itu pastilah ayah kita itu bersusah payah untuk mencari uang, mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan kita. Atau yang kedua, bisa jadi, tunggu ya nak, tunggu sampai gajian. Nanti kalau bapak gajian pasti akan diberikan. Tapi antara 1 dan 2 sama, itu adalah pengorbanan ayah kita. Maka walaupun orang tua itu yang wajib dihormati pertama kali adalah ibu, tapi ada ayah juga yang perannya juga sangat besar dalam kehidupan kita. Yang kelima adalah Al-An'am ayat 151 yang artinya adalah, katakanlah wahai Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu.
Jangan mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baik kepada ibu bapak. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharapkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. 4 atau 5 ayat tadi sudah jelas membuktikan bahwa betapa Allah itu mewajibkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Kalau tadi kita sudah bahas bagaimana istri, maka kita bahas suami. Suami apabila mau memberi orang tuanya, silahkan saja. Tidak wajib untuk meminta izin pada istrinya. Tidak wajib pula memberitahukan kepada istrinya. Asal sang suami mampu berbuat adil, sudah memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Jadi tidak mengganggu kebutuhan rumah tangganya. Itu yang seyogyanya atau idealnya seperti itu. Tapi akan lebih baik lagi karena tadi kita sudah sepakat bahwa betapa yang namanya keluarga itu gitu ya, betapa yang namanya keluarga itu akan sangat indah apabila ada keterbukaan. Maka akan lebih elok lagi apabila sang suami mau memberikan orang tuanya apapun, maka dikomunikasikan kepada istrinya. Dan akan jauh-jauh lebih baik lagi apabila sang suami ingin memberikan apa-apa kepada orang tuanya, dilewatkan istrinya. Dek, ini ya, kamu yang memberikan pada ibu, kamu yang memberikan pada ayahku. Supaya apa? Supaya akan muncul kesan yang sangat baik di mata mertua kita, bahwa tidak ada yang harus ditutupi dalam keluarga kita. Semuanya akan terbuka. Saya juga, misalkan kita sebagai istri juga secara terbuka menerima atau memberikan itu kepada mertua. Jadi semuanya akan jauh lebih indah. Nah, demikian sekelumit pelajaran dalam Sekolah Panguripan kali ini. Semoga bisa membawa manfaat kepada seluruh saudaraku sesama muslim dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini bergelayut di dada atau di pikiran para saudaraku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bisa mempertebal keimanan dan ketakwaan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.